Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh para sobat loteng di seluruh penjuru dunia, Son. Nah, sekarang kita mau klarifikasi ya. Kenapa Kalau tuh? misalnya nama untuk penikmat konten kita adalah Sobat Loteng ya. Yes, kita akan Kita mengkonfirmasi hari ini mulai sekarang ya. Para penikmat konten kita itu kita sebutnya sobat loteng ya, Son. Sobat Ya. Loteng. Karena lucu sekali ternyata. Lucu dan mudah sekali diingat ya. Mudah sekali diingat. Karena banyak yang nyebut kita sebagai pemuda loteng ya kan. Nah, karena kita syutingnya di loteng katanya padahal di rooftop sebenarnya. Nah, Ya kan? Nah, itu. maka dari itu kita memutuskan kayaknya para penikmat konten kita namanya sobat loteng Sobat gitu ya, Son. Loteng, Ya. biar sejalan sama kita ya. Nah, itu dia. Terus habis itu gini juga, Son, banyak juga dari para sobat loteng ini yang ngirim super thanks, Son, ternyata, Son, ya kan? Di konten kita ngirim-ngirim donasi, Son, ternyata, Son, untuk konten itu kita. notifnya langsung masuk. Langsung masuk Jelas. di paling atas itu, ya kan? Langsung masuk di paling atas itu ya kan. Terima kasih banyak buat kemarin yang sudah mengirimkan super thanks kepada kita. Walaupun kalau misalkan kalian di dalam keadaan tidak berlebih gitu, kita sarankan sebaiknya nggak usah. Nikmati aja konten kita. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi meningkatkan minat untuk belajar gitu ya, Son, ya, buat betul para sekali. penikmat kita gitu. Itu yang paling kita senang sebenarnya gitu ya. Paling kunci utama ya. Nah, tapi ya nggak ada salahnya kalau ngirim super thanks gitu kan. Jadi gimana nih, beberapa minggu belakangan ini ada hal menarik nggak nih, Sony, kira-kira nih? Hal menarik ya. Cuma satu sih. Apa ya tuh? gue ulang tahun. Oh, ulang Minggu lalu. tahun. Nah, Oke. cuma mungkin namanya cowok ya. Kayaknya kalau ulang tahun itu nggak ada yang spesial banget sih. Kayak udah ya ulang tahun aja gitu. Nggak spesial-spesial banget sih Maksudnya ya. nggak terlalu dirayakan Nggak gitu begitu ya. sih. Paling ya tiup lilin, ya kue kecil doang paling kan. Gitu sih. Tapi ngomong-ngomong soal ulang tahun gitu ya, Son, ya. Saya kebetulan melihat juga Oh gitu? Anda Insta story ulang tahun ya. Lebih tepatnya pasangan Anda sorry, ulang tahun gitu kan, ya kan, itu agak sedikit menggerakkan hati saya ya kan, karena ente sekarang sudah ulang tahun ya kan. Maka dari itu saya tergerak hatinya untuk mulai memberikan hadiah gitu, Son, Oh, ya kan. gitu. Hadiah di konten ini ya kan. Oh, Hadiah apa saya itu adalah The Rose of Son. Oke? Let's do this. Jadi saya menulis beberapa materi ini untuk Anda nih ya kan, sebagai hadiah ulang tahun. Kita mulai sekarang ya. Sekarang Son sudah berumur 29 tahun. Tahun depan bakal kepala 3. Tapi kenapa otak lo masih setengah? Maka dari itu, ini menjelaskan bahwa Son itu bukan anak saya. Ini bukan Richard and Son, tapi Richard and Son. Kalau saya nama belakangnya Richard, kalau Son nama belakangnya Toloyo. Kemudian muncullah story yang menunjukkan ulang tahun Son yang dirayakan juga di sebuah klub ya. Acep gitu ya. Asik banget deh pokoknya perayaannya ya kan. Dia datang dengan style jaket jeans dan kaos putih. Walau Dylan udah sampai WA ini, tapi masih juga pakai gaya itu. Ya kan? Ulang tahunnya begitu meriah, namanya sampai ditulis di layar besar. Kemudian senyum selebar Joker sumbing dikeluarkan oleh Son. Karena terakhir kali dia ngelihat nama lengkapnya ditulis di layar tanpa ada nama saya adalah ketika Son pertama kali belajar ngendorse. Ini dia videonya. Nah, kita buka dulu ya. Kita lihat nih dalamnya nih ada 6 pieces. Nah, jadi buat kalian yang kurang bisa minum kopi ya kayak gue nih, ini kalian mending minumnya yang cold brew aja. Nah, sekarang kita cobain deh yang cold brew cafe. Oke. Wah, mantap. Baru pertama kali saya menonton video endorse kopi yang bikin saya pengen endorse kopi, Son. Pengen endorse kopi, gerd. Soalnya belum minum kopi tapi udah gerd, Son. Kameranya udah kayak CCTV aja. Bulik gue. Baru pertama kali saya melihat endorse yang ada di deep web ya, Son. Ternyata influencer deep web ada yang endorse juga, Son, ternyata, Son, ya kan. Karena saking buriknya kameranya. Oke, segitu aja cukup. Selamat ulang tahun kepada Son ya kan. Mudah-mudahan di tahun ini ya kan, sebentar lagi kepala 3 ya kan, bisa mengimprove dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih hebat lagi, dan semoga di kedepannya semakin sukses gitu ya. Yes, thank you. Amin. Amin. Langsung kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih kalau ada yang bilang katanya Google Map itu kerja sama pemerintah? Kerja sama gimana? Lu pernah gak sih kalau misalkan lu lagi nyupir terus habis itu pakai Google Maps, terus ternyata pas lu nggak ngikutin arahannya malah terkadang jadi lebih cepet, Son? Oh iya, gue pernah tuh, pernah Pasti sering, kan? Mas, sering. Nah, gue juga kadang pernah ngalamin tuh, Son. Nah, itu tuh ada konspirasinya ternyata. Jadi ada konspirasi yang bilang bahwa jarak tempuh yang diberikan oleh Google Maps itu bukan jarak terdekat, Son, ternyata. Melainkan agak sedikit dipanjangin gitu. Ya kan? Jadi itu bukan jalur tercepat yang diberikan. Karena
Karena menurut teori ini, Google Maps itu katanya bekerja sama dengan pemerintah di negaranya, Son. Supaya kita tuh jadi nyupir sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Sehingga hal ini membuat kita tuh jadi memakai bensin lebih banyak gitu ya kan. Karena kan lebih jauh jalannya gitu kan. Jadi ya bensinnya jadi makin laku deh. Tapi emang gue pribadi sering ngalamin sih. Anggapannya misalnya antara gue salah belok, jadi lebih cepet, atau gue udah tahu jalannya, kayak jalan ke rumah gue lah gitu. Gue udah tahu jalan pintasnya, ya jadi lebih cepat gitu akhirnya. Oh, gitu durasinya ya, durasi nyampainya daripada yang ditunjukin sama Google Maps gitu ya. Bener. Iya, emang gue juga sering ngalamin ya. Tapi kalau gue begini yang paling sering ini gue alami, misalnya gue pakai Google Maps atau gue pakai Waze, gue paling sering pakai Waze ya kan. gitu. Itu misalnya dibilang katanya lu bakal nyampainya nanti 1 jam gitu. Gue pasti nyampainya selalu lebih cepet Son daripada daripada perkiraannya itu. Padahal sebenarnya kan perkiraannya itu biasanya yang gue tahu ya itu personalized juga, tiap orang berbeda. Katanya gitu. Jadi dia ngukur kecepatan lu nyupir biasanya, terus disesuaikan kira-kira kalau lu nyupir biasanya kayak gini itu nyampainya berapa lama. Sebenarnya kan gitu kan. Sama bahkan gue ada konspirasi lagi sih. Tapi ini konspirasi ya, bukan bener-bener fakta ya. Ini gue ngomongin konspirasi pengalaman pribadi ya. Jadi kayak lu tau kan yang perumahan yang Citra itu kan, ini udah banyak tuh, sampai 8 apa 9 sekarang kan. Jadi belum lama gue nyetir ke situ. Yang di Jakarta Barat maksudnya? Jakarta Barat. Oke. Nih kan. Jadi pas gue nyetir arah waktu itu ke Tangerang ya waktu itu ya. Jadi gue nyupir, harusnya itu tol tuh seinget gue ya. Karena gue pas nyampe ke sana langsung tol kan. Tapi pas gue nyetir itu diarahin, loh kok bener-bener sampai masuk ke Citra yang baru-baru, yang ujung Citra 8. Oh, maksudnya disuruh muter dulu gitu ibaratnya. Ini gue pikir ini apa dibayar sama developer biar lewat situ apa gimana ya? Gue pikir Tapi gitu kan sih. rugi harusnya kalau misalnya dibayar lewat situ. Jalan semakin sering bolong-bolong dong Son kalau begitu. Enggak dong, kan biar ngelihat area barunya. Bagaimana maksud kalau gue. truk-truk yang lewat situ gimana? Gimana kalau truk-truk? emang Soalnya pakai saya Google dengar-dengar Map di daerah situ itu lebih banyak kendaraan logistik daripada kendaraan pribadi Son. Jadi jujur aja nih ya kan. Entah itu Goshen atau Lalamove ya kan, itu lebih banyak Son daripada mobil Sigra, Ayla dan kawan-kawan itu Son yang banyak banget. Enggak sebanyak IKN lah itu. KN paling penting itu mobil vakum cleaner sih sepertinya Son, supaya debu-debu tidak begitu merajalela. Bener gak? Intinya justru pemerintah kita yang rugi lah kalau misalnya semakin banyak penggunaan bensin. Menurut gua tapi ya. Iya benar-benar. Jadi gini, ini tuh cuman konspirasi aja sebenarnya gitu kan. Mungkin di negara lain bisa terjadi karena kan di luar negeri kan nggak subsidi kan. Ya kan, atau sedikit banget lah subsidinya. Tapi ya kalau misalnya teori ini bener ya itu agak mengguncang logik gue sih menurut gue itu Son, ya kan? Ngomong soal mengguncang. Lo tau gak gempa terparah di dunia yang pernah ketangkap kamera Siat? Ini pasti di Jepang nih pas ini ya kan, bener gak? Benar. Jadi pada saat itu di tahun 2011 terjadi gempa di Jepang sebesar 9,1 skala Richter Siat. Wah, gede banget sih Itu gede banget sih Di karena Aceh aja 8 skala Richter ya kalau nggak salah ya. Oh iya, kalau nggak salah yang ini. tsunami ya waktu itu ya. Kalau nggak salah 8 skala Richter deh. Tapi ini bukan yang terbesar ya. Ini kan yang tertangkap kamera. Nah. Karena kalau yang zaman dulu kan ya belum ada kamera kan. Nah, waktu itu yang terbesar itu di Chile sekitar tahun 1960. Itu skalanya sekitar 9,5 skala Richter sih. Tapi emang Chile ini termasuk yang paling sering sih, Chat. Gempa ya? Gempa. Oh gitu ya? Nah, karena gue waktu itu pernah ngobrol sama orang Chile kebetulan. Itu dia bilang sampai bosen dia gempa itu, Chat. Karena gitu ya? sering banget. Tapi kebanyakan skalanya itu sekitar 2,5 sampai 5,4 lah kira-kira. Itu mungkin sekitar 500.000 case setiap tahunnya. Itu sering banget ternyata. Dan gempanya itu gue baru tahu ya, skalanya itu ternyata nggak kayak misal 0 sampai 10 gitu, enggak sih. Ternyata itu bisa dibilang nggak ada limitnya. Bahkan paling kecil itu bisa sampai minus-minus. Oh, sampai minus-minus ya? Sampai minus-minus bisa. Misalkan nih, minus 6 gitu. Minus 6 itu cuma kayak bulu jatuh doang. Minus 6 skala Richter ini? Skala Richter. Minus 6. Dan kalau minus 15, itu debu yang jatuh. Cuma debu doang jatuh. Itu bisa dihitung loh ternyata. Itu minus 15 skala Richter. Juga tuh berarti ya? Bisa dihitung juga. Berarti kalau di IKN kira-kira berapa skala Richter ya Son? Debu jatuh gitu. Nah jadi skalanya itu ternyata angkanya itu nggak main-main, Chat. Jadi antar angka itu 1 ke 2 itu bisa 10 kali lipat kekuatannya itu. Jadi 1 ke 2 kali 10, ntar 2 ke 3 kali 10 lagi kali 10. gitu. Dan kalau dihitung secara angka ya, matematika ya, itu 32 kali lebih banyak. Kalau apa nih? Energinya ya. Dari skala itu 1, 2, 3 gitu. Oh, dikali 32 kalau untuk 32. energinya. Kalau angkanya ya, secara angka ya, itu 32 kali lipat. Nah, jadi kalau 1 sampai 2 atau 3 gitu bisa dibilang susah untuk dirasakan oleh manusia. Jadi masih ringan banget dia, mikro banget lah. Bahkan orang kita nggak berasa gitu ya. Nggak berasa biasanya, nggak berasa. Nah, ini gue kasih contoh lagi ya. 9,5 itu bener-bener gedung sampai hancur, apa segala macam kan, banyak korban jiwa.
Bahkan yang Chile itu pada saat itu bisa hampir 6.000 korban jiwanya. Oh, banyak banget ya. Yang Chile itu 9,5 tuh. Udah pasti makan korban. Nah, gue punya nih Sat, perkiraan kalau misalnya skala Richternya lebih tinggi lagi dari 9,5. Oh, coba gimana? Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya sampai 11, itu kota besar atau bisa dibilang negara kecil, itu bisa hancur ya. Kalau gitu sampai ya? 11 Mungkin skala kayak Richter. Singapura gitu-gitu kali ya. Ya, bisa jadi. Itu bisa gampang hancur gitu ya, maksudnya bisa Gampang menghancurkan hancur. suatu negara gitu. Nah, itu. Nah, kalau sampai 15 skala Richter, itu bisa dibilang 1 juta kali lipat lebih parah dari yang 11. Oh gitu ya, 1 juta kali lipat ya? Kali kan kayak tadi kan dikali 32 kan setiap kali kan. Iya, iya. Nah, itu 1 juta kali lipat. Nah, kalau sampai 15 kali Richter, itu air di satu dunia bisa nguap, Set. Bisa nggak ada, hilang semua air di bumi ini. Hilang gitu. Hilang. Hilang kemana? Jadi kayak yang nguap aja udah. Oh Saking bisa parahnya. bisa jadi nguap gitu ya? Evaporate. Lanjut lagi ke lebih parah lagi nih 18. Ini bisa bikin bumi kita ini meletus ya. Oh meletus, bener-bener meletus gitu ya? Bener-bener explode meletus. Wah, Itu 18 skala gila, Richter. gila. Nah, ini yang terparah nih. Yang terparah dari teori-teori orang nih. Itu atau saintis ya. Ini 25 skala Richter. Ini bikin matahari pun Chat meletus Chat. Wah. 25 skala Richter. Tapi memang gempa itu salah satu bencana alam yang paling mengerikan sih kalau buat gue Paling sih. Ya kan? mengerikan sih. Paling sering kan yang gue tahu sih paling sering di Jepang. Tapi ternyata di Chile sering juga ternyata ya. Chile sering. Chile sering juga ya. Makanya kan kalau di Jepang katanya sekarang apa gedung-gedung dibangun itu sudah apa dengan anti gempa ya kan. Iya. Dibikinnya strukturnya supaya kalau gempa dia goyang nggak Goyangnya. roboh Nah, ya kan. iya, Jadi iya, itu iya. agak merevolusionary dunia arsitektur juga sebenarnya. Betul. Karena Tapi- gue pernah lihat yang konten yang di Singapura ya. Jadi rumah udah kayak gubuk ya. Hah? Kayak rumah-rumah di kampung lah. Hah? Kecil, terus bisa jelek banget. 50 miliar rumahnya. Harganya. Oh, Singapura memang sekarang kota termahal di dunia. Iya, udah termasuk kota termahal ya. Tapi emang Singapura itu sebegitu mahalnya Son menurut gue sih. Jadi itu dinobatkan menjadi salah satu negara paling mahal saat ini gitu. Iya. Salah satu negara paling mahal. Menurut saya tuh boring tuh negara, sorry. Salah satu negara paling boring yang pernah saya datangin itu Singapura menurut saya. Kenapa tuh, Syed? Ya gitu-gitu aja soalnya ya Gitu-gitu negaranya, aja ya. gitu-gitu aja. Budaya juga kagak ada, sorry itu sih Iya, kan. iya, Kalau iya. kita kan budaya kaya, Bro. Kaya. Iya kan? Kalau di Singapura kan nggak ada yang namanya Pak Haji gitu. Tapi kalau di sini ada gitu. Itu dia makanya ngebikin Indonesia superior kalau menurut saya, ya kan? Menaikkan kasta itu. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Haji nih soalnya kan. Lo tau gak sih cerita awal mula di mana gelar haji itu mulai dipakai di nama depan kita? Oh, dari mana tuh, Syed? Jadi ceritanya gini Son, di zaman penjajahan dulu itu kan belum banyak orang yang bisa berangkat haji gitu kan. Karena itu sangat sulit dan sangat mahal gitu Son, gak kayak sekarang gitu. Walaupun sekarang mahal juga sih. Susah sekarang kan. Susahnya kan karena ngantrinya. Kalau dulu itu mahal dan sulit banget buat lu bisa jadi seorang haji itu. Jadi yang bisa berangkat haji itu ya cuma tokoh-tokoh masyarakat, gitu kan, pejabat, sama para ulama yang terkemuka Son. Nah pada saat itu Belanda itu takut Son sama orang-orang yang berhaji. Karena mereka ini dianggap orang-orang yang berpengaruh lah gitu, ya kan, ke rakyat. Dan bisa jadi mereka ini membawa pulang semangat kemerdekaan gitu setelah mereka ke Arab Saudi misalnya gitu kan, apa naik haji, mereka ketemu ya kan sama orang-orang dari bangsa-bangsa lainnya, negara-negara lainnya, dan mungkin ketemu sama orang-orang yang di tanah air juga, tapi yang berkuasa semua kan, Son. Pastinya, pasti. Orang-orang yang berpengaruh semua Iya, ketemu iya. di satu tempat itu Son. Jadi contohnya kayak misalnya sekarang misalnya ya kan, lu kuliah di luar negeri gitu kan, ya beda sama zaman dulu orang kuliah di luar negeri ya kan. Kalau orang kuliah di luar negeri zaman dulu, wah itu pasti kenalannya pejabat ya kan, teman satu kelasnya ibaratnya Iya. anak pejabat ya kan, Pasti. atau orang-orang konglomerat ya kan. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu orang kuliah ke luar negeri itu seperti jaminan bahwa dia tidak akan gagal gitu Iya. Son gitu ibaratnya gitu. Bener-bener Kalau zaman- jaminan mutu sih jaminan mutu dia pasti berhasil pas balik ke Indonesia gitu loh. itu. Ya kan, beda dengan sekarang karena mungkin sekarang semua orang udah punya aksesnya gitu kan buat ke luar negeri gitu. Iya. Oh zaman dulu ya kan kuliah di Amerika kayak Erick Thohir, Sandiaga Uno dan kawan-kawan itu kan banyak yang kenalnya di Amerika Son. Banyak yang iya. Nah, ini semua jadi orang jadi semua kan, jadi menteri lah, pengusaha sukses ya kan. Maksudnya kalau zaman dulu kuliah itu sepenting itu. Karena nggak banyak orang yang bisa Betul. dan butuh uang, dan ketika orang-orang powerful berkumpul ya kan, balik sini semuanya sama-sama jadi ya kan, itu pasti bakalan lebih roket lagi Son, ibaratnya Son. Kayak teman kelas kita ada yang misalnya sekarang menteri, ada yang sekarang pengusaha ya kan, pasti cepat Pasti minimal meroket ada tuh. sesuatu yang dibawa lah dari luar negeri kan. Nah, karena dulu sangat sesulit itu buat kuliah di luar negeri gitu Iya, kan. iya. Dan kenyataannya gitu, emang banyak Son pemberontakan yang terjadi gitu ya, yang di awal mulai oleh para tokoh masyarakat yang baru pulang haji ini Son. Itu emang ada Son. Contohnya kayak perang Jawa ya kan di tahun 1825. Itu juga salah satu inisiatornya ibaratnya itu orang yang baru pulang haji Son.
Jadi Belanda ketakutan ya kan, orang yang baru pulang haji nih janjian mau bikin Indonesia merdeka gitu kan. Tapi yang gua nggak tahu, maksudnya gelar haji itu emang ada official letternya, surat officialnya yang oh ya namanya haji gitu sekarang gitu. Apa ya udah Nggak ada soal. sama-sama tahu aja gitu. Nggak ada, sama-sama tahu aja. Oh gitu. Maksudnya bukan sama-sama tahu sih, ya mungkin ada sertifikat kalau lu pernah haji gitu, tapi ya itu bukan gelar gitu loh. Itu bukan gelar yang lu dapatkan kayak lu ikut course misalnya atau lu ikut misal lu kuliah ya kan, Sarjana gitu sarjana itu enggak. Enggak. Mungkin ada lah, pastilah tur yang bikin ada sertifikatnya, pasti ada dong. Pasti ada lah ya kan. Tapi ya itu bukan gelar gitu. Haji itu bukan gelar sebenarnya gitu. Makanya waktu kemarin ini kan sempat ada viral itu kan gelar haji itu kan, ya kan? Iya. Nah, Jadi apa ya? Kesombongan nih jatuhnya ya? Atau ada yang merasa demikian gitu. Walaupun kalau saya juga udah ngobrol gitu ya sama ayah saya gitu ya, bahwa gelar haji itu boleh aja sih sebenarnya dipakai di nama depan tuh boleh aja, boleh. Itu kan tergantung pribadi masing-masing gitu kan. Tapi ya sebenarnya tidak wajib, ya kan? Karena itu gelar haji itu ya datangnya dari kolonialisme Belanda sebenarnya gitu loh. Ada sejarah mengatakan demikian gitu. Jadi bukan maksudnya ada di agama gitu, emang nggak ada ya? Bukan ada di Al-Quran misalnya, oh kalau kamu haji kamu akan namanya di depannya ada haji, nggak Iya, ada, nggak nggak ada ya. begitu. Nah, karena nabi-nabi pun nggak ada satupun yang namanya haji siapa, misalnya nabi haji siapa, nggak ada. Oh iya benar. Nggak ada. Bahkan orang luar pun juga emang nggak ada sih. Emang benar-benar Indonesia ya. Mungkin Katanya sih dengar-dengar di Malaysia ada. Oh, Malaysia ada Katanya ya? dengar-dengar di Malaysia ada. Iya. Bahkan katanya dengar-dengar ada juga peraturan di mana orang itu yang pulang haji itu harus berpakaian putih katanya, sama pakai sorban atau pakai peci putih. Maksudnya- itu diatur sama pemerintahan Hindia Belanda. jadi untuk sehari-hari harus pakainya kayak gitu. Pakainya kayak gitu. Oh. Gitu, ya kan? Iya. Biar gampang dilihat gitu, biar gampang dipisahin gitu loh. Tapi mungkin itu ya merupakan hal yang lebih mudah gitu ya untuk mengawasi gerak-gerik gitu dari orang yang bisa melakukan pemberontakan, Son. Ah, benar. Tapi emang terkadang gerak-gerik orang tuh harus diperhatikan ya. Iya, betul. Supaya ketahuan kan dia tiba-tiba mau minjem duit atau segala macam gitu. Nah, ngomong soal gerak-gerik, lo tau gak sih ada pulau yang bisa bergerak? Maksudnya ini pembangunannya? Enggak dong, ini pulaunya yang gak bergerak. Oh. Beda. Jadi pulau ini namanya Eloho. Artinya itu the eye atau mata. Bentuknya ini bisa dibilang menyerupai mata sih. Jadi lokasinya itu ada di Argentina. Nah, itu diameternya itu sekitar 118 meter diameternya itu. Jadi pulau kecil lah, apa di rawa-rawa gitu kan. Jadi bisa dibilang pulau ini ngapung di atas air sih. Gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Jadi menurut data pulau ini udah bergerak itu sekitar 20 tahun sih. Oh. Jadi kalau dilihat cara dari satelit atau apa, dia tuh bergerak terus. Gerak terus ya? Gerak terus. Jadi kayak bentuknya kayak sabit gitu jadinya airnya itu. Oh, bentuknya kayak jadi sabit. bener-bener kayak ngapung berarti ya? Kayak ngapung. Tanah ngapung berarti ya kalau gitu Kayak ya? tanah ngapung. Nah, jadi pulau ini ditemukan pertama kali oleh pembuat film, Syed. Oh gitu ya? Bernama Sergio Neuspiller. Jadi sebenarnya ini pembuat film horor, Syed. Jadi pada saat itu dia lagi nyari-nyari Hunting spot, lokasi ya? hunting lokasi film. Nah, dia ketemu tuh pulau itu. Nah, jadi bukannya dia akhirnya ngebikin filmnya, tapi saking dia penasaran sama pulaunya itu, tertariknya gitu. Dia nggak jadi bikin film. Akhirnya dia bikin dokumentarinya. Oh gitu ya? Malah jadi bikin Secara dokumenter. scientific dan dibawa juga ke arah supranatural. Jadi emang banyak konspirasinya kalau itu adalah tempat alien mungkin mendarat di situ atau yang mistis-mistis lah. Tapi akhirnya banyak saintis atau teori-teori yang membantah hal itu sih. Maksudnya membantah itu adalah hal supranatural karena ada fenomena alamnya sih ternyata. Oh, apa tuh coba? Nah, fenomenanya itu bernama Oxbow Lake namanya. Jadi sungai ini kan lurus ya. Nah, ternyata dia itu memiliki sifat bisa melengkung sih. Seperti huruf S nantinya. Nah, sungai yang melengkung ini, yang huruf S tadi, dia lama-kelamaan akan semakin melengkung dan akhirnya bertemu, Syed. Oh, jadi daratannya jadi putus gitu Jadi, akhirnya gitu nah. karena kan sungainya ketemu gitu kan. Setelah ketemu, dia akhirnya putus dari aliran sungainya ini. Karena kan arus sungai itu kan nyari yang semakin efisien. Cari jalur tercepat lah Cari gitu. jalur tercepat ya, itu lurus itu kan. Jadi lama-kelamaan setengah lingkaran tadi akan putus. Akan putus gitu. Maksudnya putus. daratan Daratannya yang itu. dilingkari oleh sungai tersebut tuh akan putus gitu ya, Akan dan putus. memisahkan diri hingga akhirnya menjadi sebuah pulau. Nah, menjadi Yang sebuah mengapung. pulau. Yes. Dan biasanya itu bentuknya itu bulan sabit biasanya. Nah, persis seperti yang Eloho ini. Jadi berarti ada juga di tempat lain ya, nggak di cuma tempat lain Eloho juga aja ada. gitu ya. Mungkin seperti Amerika juga ada di Arkansas pas ingat gue. Oh, Ada juga itu. Iya. Jadi bukan fenomena yang supranatural. Oh, bukan mistis gitu ya? Bukan. Wah, ini mistis. karena dukun ya? Bukan begitu berarti ya? Bukan karena dukun misalnya gitu ya? Kalau dukun kan menggerakkan awan, Cep.
Tapi ngomong-ngomong soal yang mengapung-ngapung gitu ya Son, ya kan. Maksudnya selain saya kalau di kali itu melihat ada yang ngapung gitu ya maksudnya ya. Ini saya teringat dengan salah satu cerita ya kan Son. Apa tuh? Tentang kapal laut Son, kapal laut dan sejarah bendera. Gitu, ya kan. Coba ceritain. Nah, lo tahu nggak sih kenapa bendera banyak yang warnanya merah putih biru Son? Kenapa tuh, Zat? Jadi ceritanya begini, bendera ini ternyata ada ilmunya Son ternyata Son. Oh gitu ya? Khusus untuk mempelajari bendera. Nama ilmunya itu vexillology Son. Dimana ilmu ini akan ngajarin kita tentang cerita di balik pembuatan bendera sama bentuk-bentuknya Son. Karena ternyata nggak semua bendera bentuknya persegi panjang Son. Ada yang bentuknya segitiga Son. Oh iya. Ya kan? Contohnya kayak Nepal. Terus ada juga yang bentuknya kotak. Nggak semuanya persegi panjang jadinya gitu loh. Oh iya. Kayak Swiss misalnya. Benderanya bentuknya kotak Son. Nah walaupun bendera ini kebanyakan bentuknya persegi panjang Son. Tapi ternyata ukurannya ini beda-beda Son. Ada yang 1:2 ya kan. Ada yang 2:3 dan lain-lain. Oh makanya gue pernah denger tuh ada yang negara ini punya bendera terbesar di dunia gitu. Terus gue pikir, oh emang beda-beda ya ukurannya ya? Ternyata beda ya? Beda ukurannya ternyata ya kan. Kayak bendera Indonesia deh ya kan. Itu kan mirip banget sama benderanya Monaco kan. Iya. Bendera Indonesia kan merah putih, Monaco juga merah putih. Walaupun kalau Monaco itu warnanya merahnya agak tua warnanya. Ya kan? Tapi ternyata bukan hanya itu perbedaannya, tapi ukuran benderanya pun berbeda juga, Son. Jadi kalau Indonesia tuh ukuran benderanya 3:2. Kalau Monaco tuh 5:4 Son. Ya itu tadi sedikit cerita tentang bendera-bendera ya. Ternyata bendera nasional negara-negara ini itu umurnya nggak begitu tua Son ternyata. Banyak kan disahkan di abad 19 Son. Untuk kebutuhan negara-negara. Nah bendera resmi negara tertua di dunia itu adalah benderanya Denmark Son. Itu ditemukan di tahun 1625 Son. Jadi awalnya bendera itu digunakan hanya untuk angkatan laut dan mungkin perompak kayak kapalnya Luffy itu Son ya kan. Luffy One Piece. Bajak laut. Ya bajak laut gitu kan. Jadi ini digunakan sebagai penanda kapal gitu. Jadi orang tuh tahu gitu nih kapalnya negara mana atau angkatan negara mana. Orang jadi tahu kalau melihat benderanya. Contohnya kayak bendera Amerika dan bendera Inggris atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Union Jack. Iya. Itu asalnya juga dari bendera angkatan laut Son yang akhirnya diresmikan menjadi bendera nasional negara tersebut. Nah, sekarang ke pembahasannya ya, kenapa bendera itu banyak yang warnanya merah putih biru. Jadi yang pertama pakai bendera dengan warna ini itu adalah Belanda di tahun 1660 Son. Bendera ini merupakan modifikasi dari bendera bikinannya Prince William of Orange di tahun 1572 sebagai perlawanan kemerdekaan terhadap Spanyol. Tapi waktu itu warnanya oranye putih biru Son. Oke. Konsep bendera ini kemudian diadaptasi oleh Perancis di tahun 1794 yang akhirnya sekarang dikenal sebagai The Tricolor. Hingga kemudian The Tricolor ini itu diadopsi oleh banyak negara bahkan sampai sekarang. Terakhir nih, di abad 17 Rusia itu sering belanja kapal sebenarnya Son ke Belanda Son. Nah pada saat dia belanja kapal gitu kan, mereka ini belum punya bendera sebenarnya untuk angkatan lautnya gitu, ya kan? Akhirnya mereka minjem benderanya Belanda, terus habis itu dimodifikasi Son sama mereka. Kombinasi warna itu diubah-ubah hingga akhirnya menjadi bendera Rusia yang sekarang gitu kan, putih biru merah gitu, ya kan? Jadi Belanda ini pengaruhnya sangat kuat gitu, terutama di Eropa pada zaman dulu gitu ya. Gue baru tahu sih itu baru ternyata loh. Unik banget soalnya gitu. Gue sih baru tahu ya kalau ternyata bendera itu ukurannya beda-beda. Yang pertama itu gue juga baru tahu juga ya kan. Bendera itu pasti ada yang desain Son pasti itu. Iya. Pasti ada yang desain. Yang paling kuat pengaruhnya ya benderanya Belanda ini. Itu paling kuat pengaruhnya. Enggak, gue pikir kayak bendera itu udah lama banget kayak dari ribuan tahun yang lalu gitu. Ternyata enggak ya. Enggak, masih baru. Masih baru banget sih. Sebenarnya bendera yang paling tua di dunia nih itu bendera Jepang. Tapi bukan bendera nasional ya. Iya. Bukan bendera resmi nasional negara Jepang, bukan. Tapi memang bendera ini dipakai oleh Jepang sebagai penanda kapalnya mereka. Itu udah ribuan tahun umurnya. Nah ngomong-ngomong soal kapal laut, gue ada fakta baru tentang laut nih Zat. Nah coba apaan tuh faktanya? Lo tau gak sih baru aja ada penemuan yang bilang kalau ada laut di dalam bumi Zat? Ah serius loh? Nah gini ceritanya. Jadi sebenarnya galian terdalam di dunia pada saat ini adalah di Rusia Zat, bernama Kola Super Deep. Nah jadi lubangnya ini sedalam 12.000 meter atau 12 kilo doang. Dan itu pun pengerjaannya selama 20 tahun Zat. Pengeborannya itu Lama sekali ya 20 tahun lama ya. banget buat mencapai 12 kilo itu selama itu loh pada saat itu. Luar biasa, saya aja belum lahir tuh 20 tahun yang lalu. Nah penemuan kali ini saintis itu sejauh 700 km di bawah Zat. Nah jadi dia itu bukan mengegali ya, tapi menggunakan seismograf. Dan mereka menemukan ada laut Zat di bawah ini. Ada laut lagi? Ada laut lagi. Jadi yang di atas laut nih permukaan. Di atas laut kan ada daratannya kan. Daratan. Anggapannya paling bawah lah kan. Ternyata di bawahnya ada laut lagi Zat. Di bor lagi taunya ada laut lagi dalamnya. Ada laut lagi. Jadi anggapannya wah
Apa jangan-jangan yang bawahnya itu adalah asalnya airnya dari situ gitu. Jadi dari retakan-retakannya apa segala macam yang buat ada air di atas. Jadi ada laut Jadi gitu ya. ada laut. Soalnya katanya di bawah itu yang 700 kilo di bawah itu, luasnya itu sih 3 kali lebih luas dari laut yang ada di atas. Laut yang ada di atas itu dikumpulin. Hah? Ternyata bawah itu 3 kali lebih besar dari itu. Volumenya kali ya, volume lautnya kali ya. Volume lautnya Lebih besar daripada yang di atas. lebih besar daripada yang di atas, 3 kali lebih besar daripada seluruh air yang ada di atas itu. Makanya ini bener-bener penemuan baru sih ini. Maksudnya jadi anggapannya mendukung konspirasi kalau ada kehidupan di bawah laut kan, atau di bawah Di bawah lapisan bumi. Di bawah lapisan bumi ada kehidupan lagi. Oh. Nah jadi mendukung konspirasi itu. Yang kayak Konspirasi misalnya apa yang Agartha? benar yang Agartha dan yang Hollow Earth itu. Oh iya iya iya, yang Iya, kayak iya. ada apa kayak society yang tinggalnya di dalam bumi Di gitu dalam ya. yang udah maju gitu. Ya kan ada rasnya di open atau apa nah. Nanti bakal kita bahas ya konspirasi. Kalau misalnya kalian setuju kita bakal bahas nanti. Yes, kalian komen aja setuju nggak konspirasi Agartha dan Hollow Earth. Nah. Ya. Jadi anggapannya dulu kan orang menganggap bumi itu adalah ya cuma bola magma itu kan, cuma lapisan bola, ini lapisannya cuma yang luarnya itu aja kan. Ya. Nah ternyata di dalam itu ada lagi sih, makanya ini sebuah penemuan yang luar biasa sih. Kirain kan bawah itu jebret ya udah magma gitu kan. Kirain cuma lava doang, apa Iya. magma doang gitu isinya ya. Mhm. Ternyata ada air di dalam situ ya. Ternyata ada air dan volumenya luar biasa besar gitu. Udah proven berarti penemuannya. Udah proven. Oh, Dari University of Illinois. menarik sekali ya ternyata. Emang apa bumi ini makin kesini makin banyak ya misteri yang kita Iya, ya. temukan Padahal kan tentang bumi. katanya 70% laut kan, 30% daratan kan kita kan. Iya. Ditambah yang bawah itu lagi, Bisa naik lagi berarti ya. naik lagi persentasenya. Bisa-bisa daratan cuma 20% kali ya mungkin atau Bisa 10% jadi. jangan-jangan ya. Makanya gila, luar biasa. Dan yang gue penasaran ya, apakah ada kehidupan di situ? Itu sih. Tapi harusnya kalau ada air ya ada kehidupan kan. Bisa jadi. Apa mesti air bersih ya? Gue nggak tahu sih. Kan yang dimakan apa dulu kan? Nah iya, Sama yang apa yang ada di dalam situ kalaupun ada kehidupan maksudnya kan harus makan pasti. harus makan. Apa yang dimakan nih gitu kan. Iya tapi kan bisa juga kayak mikroba gitu kan juga bisa. Oh ya kalau makannya. itu sih bisa hidup di situ. bisa Bisa. hidup kan. Tidak menutup kemungkinan sih ya. Iya. Makhluk apa yang ada di sana gitu? Gue penasaran banget sih. Itu dia. Yang pasti halus makhluknya sih. Karena kan kecil-kecil kan maksudnya kan. Oh iya, Kecil-kecil maksudnya ya kan. Mikroba. Pasti. Yang nggak kelihatan kasat mata lah. Ya kita harap mudah-mudahan ilmu pengetahuan tuh semakin berkembang lagi. Kita juga banyak riset lagi supaya kita jadi makin pintar lagi, jadi makin tahu, jadi makin bisa memaksimalkan bumi kita ini gitu loh Son. Ya kan memaksimalkan betul. dengan pengetahuan. Nah, siapa tahu yang ada emang resource baru gitu di bawah situ kan. Nah, walaupun itu pasti dikeruk oleh sebagian orang. Iya. Kita hanya pembeli saja. Gitu kan. Bener nggak? Ya kan? Nah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen membaca komen, Son. Yes. Ya kan? Karena Langsung saja. kita selalu membaca komen-komen kalian dan kita selalu mempedulikan komen-komen para penonton kita, Son. Pasti Ya kan? saran-sarannya apa segala macam pasti kita lihat. Nah, belum tentu kita ikuti sih, tapi pasti kita lihat. Bener nggak, Son? Bener nggak? Yang penting udah dibaca ya. Nah itu dia. Maka dari itu langsung aja kita mulai ke komen pertama Son. Dari @MarioValentino3096. Konten yang ditunggu para suami-suami di atas jam 12. Lah. Kenapa suami? Maksud Anda apa ini? Anda nggak tahu bahwa di sini banyak istri-istri juga yang lagi nonton. Banyak istri banyak mama ya juga ya kan. Nah, mungkin salah satunya istri Anda. Bercanda ya, bercanda. Tapi nggak apa-apa kan nonton ini kan untuk Iya. menambah apa namanya ilmu pengetahuan. Buat jadi Son. bahan obrolan. Iya, jadi nanti bisa ngobrol sama suami. Jadi ada hal baru nih yang bisa aku ceritain. Nah, kamu tahu nggak ini? Gitu kan? Iya. Ternyata lo tahu nggak juga ternyata mulai. Ternyata bukan cuma kita Iya, doang. jadi bisa mengimbangi pembicaraan-pembicaraan seperti sekolah anak belum dibayar gitu. Iya. Harus ada penyeimbangnya juga soalnya kan supaya suami nggak tegang-tegang amat gitu kan. Bener gak? Biar nggak kaku-kaku banget. Nah, jadi ada fakta-fakta menarik yang dibicarakan. Jadi sorry ini bukan hanya tontonan para suami-suami ya, tapi istri-istri dan yang masih jomblo juga banyak juga soalnya yang nonton gitu kan. Iya. Komen selanjutnya dari @andreasbabo5698. Kalian berdua merupakan duet maut bagaikan Mortal Kombat, Shaolin Monks, Liu Kang dan Kung Lao katanya. Mengisi keseruan setiap minggu. Wih, thank you banget ya. Thank you. Emang kita tujuannya itu emang ingin menjadi duet maut ya Son ya? Betul Selain sekali. apa? Mungkin seperti Vincent Desta gitu misalnya kan, atau Abdel dan Temon. nah, Bisa juga. atau Prabowo Gibran.
Ya pokoknya doakan aja kita menjadi lebih bagus lagi ya, menjadi lebih tajam lagi ya kan dalam menyampaikan informasi dan juga jokes-jokes ya yang selalu bukan hanya menghibur kalian aja soalnya. Kita juga terhibur juga ya soalnya sebenarnya gitu ya. Kita terhibur juga. Kadang ngakak tahu-tahu sendiri juga kan. Nah, itu dia gitu ya. Pokoknya dukung aja kita terus. Terima kasih banyak buat yang udah dukung juga ya. Mudah-mudahan kita masih bisa. Kalau sekarang kan masih Liu Kang dan Kung Pao kan, kan? Belum Kung Lao kan soalnya kan. Cuma chicken Kung Pao. Ayam goreng mentega tuh Kung Pao. Mudah-mudahan nanti kita udah akan semakin baik lagi, semakin bagus lagi. Komen selanjutnya dari Alvan Hakim 4829. Nah, belum lama ini percaya atau enggak, aneh ngalamin secara pribadi glitch. Oh, ini yang konten glitch ya. Oh ya. Isi dompet yang semula tebal jadi tipis seketika padahal belum lama gajian. Itu mah bukan glitch itu. Itu boros namanya. Itu boros. Ya. Namanya boros itu namanya, bukan glitch itu, mohon maaf ya. Itu pekerja-pekerja di SCBD. No. Dia yang bilang ya, bukan saya. Itu tadi pasti karena biasanya nih ya yang saya lihat ini banyak orang yang misalnya habis gajian, uangnya langsung hilang, itu untuk membayar cicilan itu San. Oh gitu. Iya, karena saya dengar ini ya kan, sekarang pesulap terhebat di Indonesia itu udah bukan Deddy Corbuzier lagi. Siapa tuh? Shopee Pay Later gitu kan salah satunya, atau GoPay Later tuh salah satunya ya kan. Itu bisa menyulap dari yang tadinya ada jadi hilang Son. Lebih hebat dari Deddy Corbuzier, bahkan Harry Houdini saja ya kan. Nah, Bener-bener lenyap seketika. lenyap itu ya. seketika itu, ya kan. Iya. Makanya gunakanlah dengan bijaksana ya. Selanjutnya dari JJ Mars 2091. Nah, Suka banget ada intronya gini. Mungkin bisa kali ya tiap episode ada intro gini walaupun gak sepanjang ini gitu. Nah. Ini ngomongin yang special edition Special kita, edition ya, yang Glitch in the Matrix kemarin ya. Iya, Nah, bener. untuk konten special edition itu memang kita selalu membuat ada monolognya di depannya gitu ya, Son. monolognya, ya. ada narasinya dulu. Ada di narasinya depan. dulu di depannya. Nah. Itu yang membedakan konten special edition dengan konten yang sekarang. Nah, karena yang special edition ini kita membahas dalam satu tema masih. Nah. Sedangkan untuk yang reguler yang di atas 12 ini ya random lah pembahasannya Random, kan. dari misalnya sejarah ada, fun fact ada, misalnya atau berita-berita ada. Berita Jadi ada. kita yang kita bahas itu tidak satu tema gitu loh ya kan. Yes. Tapi kalau di special edition emang yang kita bahas itu satu tema aja guys. Jadi kita bikin tulisan di situ bisa jadinya gitu kan. Jadi kalau mau nonton monolog-monolog kita di special edition, oke? Eksklusif, nggak ada di sosmed lain, cuma di YouTube aja. Nah, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton konten kita. Saya ingin berterima kasih from the bottom of my heart, ya kan, terutama buat kalian yang mendukung kita terus, suka memberi masukan juga, ya kan. Ada juga yang memberi masukan, misalnya backsoundnya kegedean atau apa, itu akan kita masukkan ke dalam kritik dan saran kita gitu ya, Son, ya. Betul. Gitu. Ada kotak saran yang tadi. Ada kotak sarannya, tapi digital kotak saran karena Iya. semua udah digital sekarang. Digital ya sekarang. kan? Jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, dan komen video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.